Halo barudak Jabar Masagi, aku Zahra bersama dengan rekan aku Farel. Duta Bakti Masagi 2024. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih yang kemarin ikut lomba sampai internasional di IAS Competition di Maha 2024 di Selangor, Malaysia ya. Iya, betul sekali. Dan ini kita lagi ada di SMK Sky Digital School ya. Jadi kita bakal tanya-tanya nih seputar kegiatannya. Tapi sebelum itu, mending kita perkenalan lagi satu-satu ya dari anggotanya. Boleh dari sana dulu. Oke, halo semua, kenalin nama aku Adina Putri Azahra. Sekarang aku sekolah di SMK Sky Planner, kelas 11, Project Officer, jurusan PPLD. Halo semuanya, kenalin aku Kirena, salah satu student SMK Sky Planner School dan salah satu peserta IAS 2024. Dan aku dari kelas 12 Project Officer. Halo Barudak, perkenalkan nama saya Pramana Raditya dari kelas 11 Project Officer. Bapaknya? Ya, halo semua. Saya Riwan Trianto, di sini saya sebagai pembimbing di lomba IAS Competition 2024 di Selangor, Malaysia. Di sini saya juga sebagai coaches PPLG di SMK Sky Digital School. Wow, jadi di sini pesertanya ada 3 dan beserta dengan pembimbingnya ya. Iya. Tapi sebelum kita tanya-tanya nih, pengen tahu dulu dong ini IAS Competition itu apa sih? Oke, IAS Competition itu mungkin rada asingnya karena IAS itu singkatan yang Agriculture Competition yang emang itu tuh di mana para peserta per satu timnya itu didorong atau ditugaskan untuk membuat suatu inovasi yang itu berhubungan dengan agriculture dengan menggunakan teknologi terbaru, salah satunya Internet of Things. Itu tuh bahasanya, jadi kalau misalkan kita pengen ngelakuin sesuatu, kita bisa kontrol sesuatu itu lewat device gitu, bisa laptop, bisa handphone, bahkan iPad segala macam. Jadi memang inovasi yang kita buat harus punya keterhubungan dengan hal itu gitu. Jadi menghubungkan agriculture dan juga teknologi, itu yang jadi rasanya monitor penilaiannya. Oke, jadi harus ada hubungannya sama teknologi ya? Iya, digitalisasi. Karena emang masa kini tuh serba digital. Jadi emang inovasi juga harus ada unsur digitalnya. Keren ya Zahra. Keren banget. Aku mau nanya nih, gimana awalnya tim ini terbentuk dan gimana partisipasi kemarin kalian itu di acara kemarin? Pertama, bagaimana sih tim ini terbentuk? Ya, awalnya itu kita dapat informasi dari coach. Dan coach itu tolong melibatkan ke seluruh student yang ada di sekolah, karena di Sky ini semuanya itu diberi kesempatan untuk mengikuti lomba-lomba dan untuk berkembang. Support banget ya sih ya. Dan dulu pada awalnya banyak juga yang ingin ikut. Kemudian kami dipilih, ada seleksi juga ngobrol-ngobrol sama coach. Akhirnya terjadilah saya, Dinda, terus Kire, dan Alma. Memang kita juga punya latar belakang yang berdiri terhadap lingkungan, jadi punya kata kaitan selain mulai dari bisnis. Saya juga tidak lingkungan, nama juga ada ya, sama rekennya juga. Oh, wah. Jadi emang terpilih ya kalian bertiga untuk ikutan IAS Competition 2024. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih, apa sih kesukaannya deh pas kalian mengikuti IAS Competition 2024 ini? Sebenarnya buat suka sendiri dari awal tim kita terbentuk, kita tuh nggak saling tahu nih teman-teman tim kita siapa aja. Jadi lumayan kayak beradaptasi sama tim, gimana kita dikasih deadline juga, deadline pengumpulan proposal, prototype, itu kan dalam waktu yang cukup singkat ya. Iya. Nah itu salah satu kesulitannya sih. Oh, kalau boleh tahu itu berapa hari tuh? Kalau untuk pengumpulan proposal hanya dua hari. Wah, tadi kan udah separuhannya nih. Kira-kira kalau misalkan project yang dibawain itu kemarin itu apa? itu tuh kita lebih ke arah menunjang edukasi dan efektivitas. Jadi teman-teman nih Barudak semoga muslim nih, apalagi nyadar nggak sih ternyata per kita satu kali dulu itu bisa ngasilin bahkan membuang sampai 3 liter dalam satu kali dulu doang gitu. Kalau kita ngambil kasus yang di sekolah kita dulu nih kayak gitu, kita itu seharinya minimal 2 kali. Pertama duha,
kedua luar, ya. Yang berarti per anak ngabisin 6 liter air dong. Dan kita di Sky Digipreneur ini punya kira-kira 500 student yang setidaknya melakukan Bu itu 2 kali sehari. Yang berarti pada kesimpulan akhir kita itu setidaknya kurang lebih menghabiskan 3.000 liter air dalam sehari doang. Dan itu sayang banget, padahal air wudhu tuh sebenarnya nggak najis, enggak gitu ya, dan dibilang kotor juga enggak gitu. Dan akhirnya kenapa kita bisa pede ya ngomong kayak gitu, karena kita emang juga ada kolaborasi sama Universitas Pajajaran. Jadi kita full sampel kita kasih ke sana, air wudhu yang belum digunakan sama setelah digunakan itu tidak mempunyai perbedaan signifikan dan memang masih layak digunakan. Dan masih layak digunakannya tuh apakah kita nyium baunya atau gimana, enggak, kita pakai standar yang dari PBB bahasanya pengelola agriculture dunia. Kita pakai standar di sana dan memang masih pantas. Oleh karena itu kita kira buatlah inovasi gimana caranya si air wudhu ini bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, teknologinya bagian mana? Jadi cukup dari smartphone kita bisa ngejadwalin. Bisa aku pengen nyiram tanaman aku tiap jam 5 sore. Gitu kita udah cukup set aja. Set untuk rutinnya per hari, mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, semuanya bisa diatur. Oke. Jadi kayak nggak terus menerus gitu ya. Iya. Jadi setelah wudhu langsung ke tanaman, tapi bisa dikendaliin sama smartphone. Oh my god, keren banget ya. Ngeliat sekeliling juga ya kayak di Iya, karena itu pasti bakal bisa terrealisasi ya, karena emang kita negaranya yang emang banyaknya masyarakat mayoritas muslim gitu, jadi pastinya banyak sekali ya air wudhu yang emang jadinya nggak terpakai lagi gitu ya, tapi sekarang bisa dijadikan untuk menyiram tanaman gitu. Dan kita juga memang mendorong di bagian edukasinya ya. Di bagian edukasi kita mendorong dengan tujuan memang ingin menanamkan kecintaan mereka para bahasanya remaja atau anak-anak sebanyak agriculture yang dia. Akhirnya kita buat suatu kreatif kit ya, yang itu tuh bisa digunakan dengan teknologi augmented reality, biasanya di scan terus nanti muncul gitu sih realisasinya gimana. Terus juga nggak cuma itu, kita bimbing setiap anak-anak, setiap remaja dari awal mereka nanam sampai harvest, sampai panen. Selain inovasi yang dari air wudhu juga, tapi di sini ada untuk pendidikannya juga ya. Iya. Oh, keren sekali. Jadi biar biar semuanya tuh bisa lebih aware ya sama sekitar. Oke. Ini biasa buku yang nanti buat ini baseline-nya anak-anak gitu soal tumbuhan. Jadi mereka tuh tahu sebenarnya apa yang mereka lakukan itu apa sih gitu. Oh iya. Dan pasti tentang air wudhunya juga ditekankan ke mereka bahwa ini cuma dengan penggunaan air wudhu. Nah, terus ini nih ya, ini dari produknya Update. Oh, oke. Ini tuh ada itu ya, kertas. Nah, ini tuh kertas. Mungkin kelihatan kayak kertas ya. Kalau kita waktu presentasi di Malaysia kita nyebutnya gitu paper of hopes. Paper of hopes. Jadi bahasanya kalian nulisin harapan kalian di sini. Tulisin default, dilipat, terus dilipat, langsung tanamin, dan langsung kemudian langsung tumbuh ya. Kalau boleh tahu nih kenapa bisa tumbuh gitu, Coba. tanaman dari sana gitu. Itu kertas yang terbuat memang dari olahan kertas bekas yang biasanya ada di pinggir sekolah atau di perkantoran gitu. Nah, jadi kenapa sih bisa tumbuh ya? Karena di dalam ini tuh ada biji tumbuhan yang dimana kalau misalnya kalian tanam itu akan tumbuh. Jadi Sudah melewati uji coba proses ya. sudah mencoba uji coba selama 2 bulan. kalau boleh tahu itu tanaman apa? Kalau yang ada dalam ini sekarang itu bayam hijau. Karena balik lagi karena kita kan untuk agrikultur ya, pertanian, jadi di sini ya ada bayam gitu. Oh, jadi ini bisa jadi salah satu inovasi baru nih ya, karena jujur kita juga baru pertama kali ya dengar ya kalau misalnya ada inovasi yang seperti itu. Nah, berarti itu kalau misalnya tumbuhnya tuh kayak yang biasanya atau mungkin lebih lama atau seperti apa tuh? Sebenarnya
Kalau dibilang lebih lama mungkin memakan waktu sedikit ya, karena bayar jam itu rata-rata 2 sampai 3 hari itu sebenarnya sudah terlalu. Namun ini memakan 1 minggu, tapi tidak aman, memang saja karena aku gitu. Oh, wow. Kita nggak bisa berkata-kata ya, karena tadi aja dari inovasi yang air wudhu aja itu udah wow banget ya, karena itu emang bisa terrealisasi dan emang dibutuhkan gitu ya di Indonesia dan di negara yang lainnya. Ditambah dengan inovasi yang baru ini nih, ya bisa tumbuh. Jadi kayak seolah-olah kalau misalnya kita nulis harapan tuh harapan kita tumbuh gitu ya. Oh my god, ya. Jadi ini pasti edukasinya itu bisa menyeluruh ya. Berarti emang kalian rencananya nih ke depannya berarti ingin terrealisasi atau bagaimana nih untuk pasti dari Yang dari buat ini atau pengen dijual belikan gitu atau kayak gimana gitu? Untuk realisasi tentu saja kita pengen banget ide inovasi ini tuh direalisasikan terutama di sekolah kita. Proyek ini masih dalam proses sama sih ya? Dalam proses juga itu jadi saya di proses juga pengembangannya mungkin dalam beberapa waktu ke depan itu udah bisa dirasakan ini gitu. Jadi dari mulai argumennya sampai dengan pengolahannya sampai dengan nanti untuk tanaman-tanaman yang ada di sekitaran sekolah ini yang paling mungkin nanti ke depannya pun kalau jadi sebuah produk juga ya kan jadi usaha juga nantinya jadi nggak hanya alatnya saja tapi dari yang kreatifnya gitu. Oh, jadi bisa dibisniskan lagi. Iya, karena emang Sky Digi School ini emang sekolah bisnis nih ya. Pembuatan prototipe. Kenapa tuh bisa hektik banget? karena dari awal berdasarkan dari beli bahannya, dari instalasi mesinnya, Ya kan deg-degan kalau misalkan nggak jalan. Tapi pas prototipenya itu pasti pernah ada gagalnya juga ya. Itu harus nyoba berapa kali tuh biar sampai sempurna di prototipenya. lebih dari 10 kita coba buat nyalain sempat mati kak atau sempat airnya bocor. Kayak bingung ya kayak ini akhirnya bocor kok ini nggak jalan ya akhirnya ngulik lagi di aplikasinya ini gimana ngulik lagi. Oh, jadi buat aplikasinya juga. Buat aplikasi. Jadi dalam 1 minggu itu bikin prototype, Iya, aplikasi, terus juga creative kit, terus yang kertas ini, Ya, dan apalagi tuh banyak dan persiapan gimana cara bagi waktunya kayak hari pertama ngapain, hari kedua ngapain itu kayak gimana tuh? hari pertama hari kedua tuh kita fokus buat nyiapin presentasi kita langsung fokus ke type. Iya. Soalnya kayak kita mikirnya tuh berbulan-bulan kan ya, karena 3 bulan gitu minimal. iya, lama banget gitu. Tapi ternyata cuma 1 minggu. Wah, nah tapi aku pengen tahu nih kalau dari pembimbingnya nih, kira-kira apa nih kesulitannya gitu saat menjalankan proyek ini gitu. Ada pembuatan proyek ini sebetulnya itu juga apa namanya tidak lagi banyak sebetulnya cuman untuk waktunya pendek ini sehingga jadi kita tuh agak kesulitan untuk mengatur yang mana dulu yang dikerjakan kerjasama dengan Unpad ya Unpad. Nah tentunya di Unpad itu kita mendapat yang pencerahan juga ya dari situ sehingga kita bisa lebih memahami nih bagaimana antara teknologi itu digabungkan dengan berbagai Berarti lebih mungkin ke chemistry-nya ya. Soalnya kan saat di awal di spill kalian awal-awal yang dalam 2 atau sampai 3 hari itu masih belum dapet nih ya chemistry-nya, dan tiba-tiba lanjut ke final ya, tiba-tiba harus ke Malaysia dalam 1 minggu persiapannya itu pasti sulit ya untuk menyamakan persepsi dan chemistry-nya gitu. Berarti Aku mau nanya nih, kalau misalkan dari bapaknya sendiri nih untuk kan sebelumnya kalau misalkan anak-anaknya itu dikasih waktu 1 minggu kan ya pasti kalau misalkan coach atau guru-guru di sini tuh udah tahu sebelumnya kan itu berapa lama nih Pak persiapan buat ambil anak-anaknya gitu terus si anak-anak yang bagus gitu buat lomba. Nah, itu memang untuk yang pengambilan perhatian yang bagus itu memang ada seleksi gitu ya. Nah, kita memang dari awal kita dapat pengumuman itu ada kompetisi, kita langsung umumkan ya. Nah, lalu ada seleksi juga, terus kita waktunya hampir tadi 2 minggu aja. Ya, 2 minggu ya, 2 minggu itu memang udah ada semuanya. Nah, dari situ ada seleksi juga dari sisi ya, seleksi di situ dipilihlah memang seleksi siswa mana yang memiliki atau belakangnya itu di bidang bisnis yang bersama juga gitu ya lalu juga memang
bisa di teknologi juga kita mengira lebih PLG Jadi dia bisa nyambung juga nih ya ke bisnisnya dan bisa lebih bisa dilanjutkan juga proyek ini. Oh my god. Nah, kalian pas pengumuman kayak gimana tuh? Ngomong dulu aku. Ya, saya Dong apa beli? ini kita biasanya sih nggak sama fresh gitu fresh dulu. Ya karena memang dari awal kan unexpect semua, kita lolos dan berangkat ke Malaysia aja kita nggak kayak benar nih gitu, maksudnya kan berarti seleksinya se Indonesia tuh, seleksi timnya se Indonesia, tiba-tiba dapat email kalian diundang. Nah, ini benar nih, siapanya berapa seminggu. Ya, berarti emang yang dari awal kalian kayak ikut ini ya udah ikut aja gitu ya. Terus udah lolos ke Malaysia aja udah alhamdulillah banget dan akhirnya malah jadi pemenang juara 3 itu udah wah keren banget sih itu. Wah keren banget. Kita tepuk tangan dulu dong. Halo, Jadi ada kita mau ada untuk schedule-nya ya. Jadi kita misalnya ini mau menyiram dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi bisa mungkin 1 minggu atau 1 bulan. Iya, untuk jamnya juga misalnya kita mau menyiram jam 8 pagi, itu bisa diatur lewat sebelah sini. Untuk jam 8 pagi, terus menit berapa gitu. Nanti kemudian di sini ada kelembapan tanah. Nah, kalau misalnya kita udah ngatur nih setiap harinya mau jam 9, dalam 1 minggu tuh jam 9 disiram. Tapi ternyata terdeteksi oleh kelembapan tanah itu tanahnya udah kering dan harus disiram. Jadi otomatis tanaman itu akan disiram dengan otomatis oleh Arduino R4. Ada alatnya lagi.